Ini saya mau berbagi ilmu seputar dunia perentokan, khususnya ini ilmu bagi pemula yang istilahnya masih awam dalam dunia perentokan ya. Nah, di sini saya ingin membantu atau menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber channel YouTube Entok Plingi Raya. Untuk anakan entok itu yang bagus turun ke tanah dia di usia berapa. Buat teman-teman silahkan simak, jangan di skip supaya teman-teman tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman para subscriber dari channel YouTube Entok Plingi Raya ataupun dari para penghobi entok dimanapun Anda berada. Gimana keadaan teman-teman semua dalam ternaknya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, tidak terjangkit penyakit ya untuk entoknya. Di sini saya mau berbagi ilmu seputar dunia perentokan, khususnya ini ilmu bagi pemula yang istilahnya masih awam dalam dunia perentokan ya. Nah, di sini saya ingin membantu atau menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber channel YouTube Entok Plingi Raya. Untuk anakan entok itu yang bagus turun ke tanah dia di usia berapa. Jadi saya ingin membantu teman-teman atau peternak pemula yang masih bingung, andai kata mau menurunkan anakan dari kandang box ke tanah itu di usia berapa. Nah, buat teman-teman silahkan simak, jangan di skip supaya teman-teman tidak gagal paham. Nah, yang pertama teman-teman juga harus bantulah channel YouTube Entok Plingi Raya ini dengan subscribe, like, ataupun teman-teman komen dalam hal mempelajari atau memahami entok istilahnya masih mengalami kendala dalam hal pemahaman atau memahami cara beternak entok. Nah, teman-teman bisa komen ataupun teman-teman komen apa aja nggak masalah, entah itu komen nanti yang negatif atau positif nggak apa-apa. Istilahnya tujuannya adalah untuk membangun supaya channel YouTube Entok Plingi Raya ini berjalannya waktu bisa semakin berkembang dan juga memotivasi teman-teman untuk beternak entok. Nah, oke ya, menjawab pertanyaan teman-teman subscriber channel YouTube Entok Plingi Raya, usia berapa yang bagus anakan entok itu turun ke tanah. Jadi gini ya, buat teman-teman biar tidak asal-asalan dalam beternak entok dan ingin menurunkan anakan entok itu yang bagus di usia berapa. Nah, faktor yang mempengaruhi untuk penurunan ke tanah ya, dari kandang box ke tanah, yaitu di usia itu 21 hari, itu dalam keadaan musim kemarau atau tidak musim penghujan. Nah, itu di usia 21 hari itu sudah bisa diturunkan di dalam tanah. Dan saya anjurkan buat teman-teman saat menurunkan ke dalam tanah, hindari anakan entok itu mandi dulu sampai usia 1 bulan atau 1 bulan setengah. Lah, bila mana 1 bulan atau 1 bulan setengah teman-teman mau memandikan itu nggak apa-apa, istilahnya dibuatkan kolam-kolam itu nggak apa-apa. Tapi kalau masih di bawah 1 bulan terus teman-teman mau memandikan, itu saran saya jangan terlalu lama ya, itu untuk anakan entok. Nah, dan yang kedua, di saat musim penghujan. Di musim penghujan itu yang bagus menurunkan anakan entok ke tanah itu di usia 1 bulan atau 1 bulan setengah. Itu yang paling ideal di saat musim penghujan. Dan juga saran saya ya, tetap hindari
anakan entok kena air hujan. Karena apa? Terkena air hujan karena ada zat garamnya ya. Air hujan itu bila mana sering terkena air hujan, itu nanti anakan entok akan mudah mengalami penyakit atau mudah sekali terserang penyakit. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami ya. Jadi kita bisa menarik kesimpulan yang bagus turun ke tanah kalau di musim kemarau itu di usia 21 hari, dan di saat musim penghujan mau menurunkan ke tanah di usia 1 bulan atau 1,5 bulan. Nah, itu yang paling ideal supaya anakan entoknya teman-teman itu tetap dalam keadaan fit ya, tidak mudah terjangkit penyakit. Nah, seperti itu. Dan juga saran saya, berikanlah jamu herbal, itu yang paling penting di musim penghujan seperti ini. Teman-teman bisa mengaplikasikan pada pada pagi atau malam hari. Pemberian full 24 jam nggak apa-apa kalau di saat musim penghujan, tetapi kalau di musim kemarau atau dari musim penghujan menuju ke musim kemarau, berikan jamu herbal itu pada malam hari, itu yang paling bagus. Dan juga ada penambahan ya, contohnya jamu herbal itu teman-teman beli yang sudah jadi, istilahnya bahannya sudah terdiri dari temulawak, jahe, kunyit, daun mengkudu, daun sirih, dan lain sebagainya yang sudah dalam bentuk kemasan. Nah, itu saya anjurkan ada penambahan sedikit ya buat teman-teman kalau di kalau waktu pemberiannya. Contoh di musim penghujan kan pemberiannya bisa pagi sampai malam atau 24 jam full itu nggak apa-apa. Jadi di saat hujan itu tolong tambahkan dengan jahe untuk penghangat tubuhnya, itu yang paling penting. Kalau di musim kemarau untuk penambahan jahe itu pada malam hari, itu yang perlu teman-teman ingat. Dan juga manfaat dari jamu herbal ya teman-teman, itu juga bisa mengobati anakan entok yang sedang terjangkit penyakit. Contohnya berak kapur, berak hijau, CRD, senot, atau anakan entoknya teman-teman itu terjadi penting kayak gini. Nah, bulu mulutnya itu ngap-ngapan ya. Jadi kalau anakan entok sampai terjadi ngap-ngapan seperti ini, teman-teman cukup memberikan jamu herbal, insya Allah dalam 3 hari anakan entoknya teman-teman 3 hari sampai 1 minggu lah itu bisa sembuh. Kalau sampai terjadi penting seperti itu ya, itu pemberian jamu herbal lakukan setiap hari, entah itu di pagi hari atau di malam hari. Nah, selanjutnya bisa juga menggunakan air putih. Nah, seperti itu ya. Jadi perawatan anakan entok itu susah-susah gampang. Jadi buat teman-teman yang mengalami kendala apapun di dalam beternak entok, itu saya anjurkan teman-teman bisa komen lah, atau teman-teman bertanya langsung ke saya. Nanti juga nomor saya itu pasti saya cantumkan di konten, ataupun kita itu juga melayani orderan teman-teman, orderan khususnya untuk entok jumbo. Kita melayani orderan anakan sampai dengan indukan. Jadi buat teman-teman yang masih beternak entok lokal terus mau beralih ke jenis entok jumbo, di channel YouTube Entok Lingi Raya itu kita melayani orderan, dan juga kita melayani orderan itu ke seluruh Indonesia ya. Ya mungkin ada sebagian yang nggak bisa istilahnya nggak bisa kita handle juga ada, tapi kita berusaha melakukan pengiriman itu sampai seluruh Indonesia. Yang mungkin yang belum bisa itu ke NTB itu satu, sama ke Papua. Nah, itu yang belum pernah saya istilahnya masih terjadi kendala.
di dua itu di NTB sama Papua. Kita masih belum bisa kirim ke sana ya. Jadi itu himbauannya buat teman-teman yang masih pemula, yang bagus. Teman-teman itu kalau mau menurunkan anakan entok itu bagusnya di usia berapa sudah saya jelaskan tadi dan juga sudah saya simpulkan. Ya mudah-mudahan ya konten yang saya buat ini bisalah istilahnya menginspirasi atau menjawab kendala teman-teman dalam hal beternak entok. Dan sekali lagi jangan lupa bantu dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Itu yang paling penting supaya channel YouTube Entok Lingi Raya ini bisa semakin berkembang. Oke ya teman-teman, bila mana nanti teman-teman dalam hal pemahaman kok masih ada kebingungan, silahkan komen saja sekali lagi. Ataupun ingin order entok, teman-teman bisa langsung WA saja. Oke ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.